Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa garis bilangan atau secara langsung. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan di video Bu Guru. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Karena penggunaan garis bilangan itu hanya terbatas angka-angka kecil. Kalau angka sudah melebihi atau hampir ratusan, nah itu susah kalau untuk garis bilangan. Maka ada cara tanpa garis bilangan sebagai berikut. Sebelumnya anak-anak harus tahu kunci bagaimana mengerjakannya nanti. Jika tanda sama langsung dijumlahkan. Tanda sama maksudnya apa, Bu? Misalkan positif ditambah positif langsung aja dihitung. Misalkan negatif ditambah negatif langsung saja dihitung, begitu. Tetapi kalau beda, nah ini dia kunci selanjutnya. Tanda positif atau negatif, lihat angka terbesar. Lalu bilangan yang besar dikurangkan dengan bilangan yang kecil. Nah, kita langsung masuk ke dalam soal. 19 ditambah 25. Nah, positif ditambah positif langsung saja dijumlahkan. Disusun pendek. 19 ditambah 25. 9 ditambah 5, 14. Menulis 4 satuannya dan menyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya 45. Nah, langsung kan kalau sama. Kemudian nomor 2. Negatif 14 ditambah negatif 15. Nah, ini negatif ditambah negatif sama, langsung saja dijumlahkan. Yaitu bisa disusun pendek. 14 ditambah 15. 4 ditambah 5, 9. 1 ditambah 1, 22. Totalnya 29. Nah, tapi ingat, karena negatif ditambah negatif, tandanya juga negatif. Tulis negatif, lalu hasilnya tadi 29. Maka hasilnya negatif 14 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 29. Ingat anak-anak, kalau sama langsung saja dihitung. Positif tambah positif langsung, negatif ditambah negatif langsung. Dari sini paham anak-anak? Soal selanjutnya dengan tanda yang berbeda. 40 ditambah negatif 75. Nah, 40-nya positif, 75-nya negatif. Ya, beda kan? Nah, yang pertama kuncinya, tanda positif atau negatif, lihat angka terbesar. Nah, 40 sama 75 besar mana? Besar 75. Nah, 75 kan negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Nah, tandanya itu mengikuti angka yang terbesar. Kalau 75 yang terbesar berarti negatif, gitu ya. Lalu kunci yang kedua, bilangan yang besar dikurangkan dengan bilangan yang kecil. Bilangan yang besar tadi 75, yang kecil 40, dikurangkan 75 dikurangi 40. Hasilnya 35. Kita tulis. Hasilnya adalah 40 ditambah negatif 75 sama dengan negatif 35. Bu, soalnya ditambah kok mengerjakannya dikurangi? Iya, itu adalah caranya karena tandanya berbeda. Soal selanjutnya, negatif 15 ditambah 25. Nah, 15 ini adalah negatif dan 25 adalah positif. Mereka berbeda kan ya? Sekarang kita lihat hasilnya sama dengan. Kira-kira tandanya apa, Bu? Nah, di kuncinya ditunjukkan bahwa tanda positif atau negatif melihat nilai yang terbesar. Melihat angka yang terbesar. Yang besar 15 atau 25.
25 lebih besar. Nah, 25 positif atau negatif? Positif. Oh, berarti nanti tandanya di sini hasilnya adalah positif. Sekarang lalu menghitungnya. Yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil. Yang terbesar adalah 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Hasilnya adalah negatif 15 ditambah 25 sama dengan 10. Dari sini bisa difahami anak-anak. Mari kita mencoba menggunakan tanda yang berbeda tetapi angka ratusan, lebih banyak. Soalnya adalah 270 ditambah negatif 115. Kita ingat kuncinya bahwa tanda positif atau negatif melihat angka yang terbesar. Di sini angka terbesarnya adalah 270 atau 115. Tertingginya adalah 270. 270 itu positif. Berarti hasilnya kita tulis positif. Tapi untuk tanda positif itu tidak perlu ditulis anak-anak. Kalau negatif ditulis, kalau positif tidak perlu. Langkah selanjutnya adalah menghitungnya, yaitu 270 yang terbesar dikurangi 115 yang terkecil. Hasilnya adalah 155. Kita tuliskan di atasnya. Maka 270 ditambah negatif 115 sama dengan 155. Nah, guru harap anak-anak paham ya. Sudah diberikan contoh 3 soal dengan tanda yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Di pengurangan ini ada kuncinya juga, di mana dikurangi diubah menjadi ditambah. Kalau sudah, tanda positif atau negatif angka belakang diubah kebalikannya. Untuk lebih memahaminya, mari kita langsung menuju ke soal. Soal yang pertama, 9 dikurangi 17. Nah, tanda dikurangi ini kita ubah menjadi tanda ditambah. Kita tulis di bawahnya 9 ditambah. Nah, ketika kita sudah mengubah tanda dikurangi menjadi ditambah, langkah selanjutnya adalah tanda positif atau negatif angka belakang diubah kebalikannya. Nah, tadi yang belakang adalah 17 positif, maka kita ubah dari positif menjadi negatif. Kita tulis negatif 17. Maka soalnya menjadi 9 ditambah negatif 17. Kalau sudah menjadi ditambah, kita tinggal menghitungnya sesuai kunci dalam penjumlahan, di mana yang pertama kita melihat tanda positif atau negatif pada angka terbanyak. Angka terbanyaknya ada di negatif 17, berarti hasilnya adalah negatif. Kita tuliskan terlebih dahulu. Selanjutnya, menghitung dengan mengurangkan bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil. Bilangan terbesar adalah 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Kita tuliskan di atasnya, hasilnya adalah negatif 8. Maka 9 dikurangi 17 sama dengan negatif 8. Berarti dengan angka ratusan, 250 dikurangi negatif 120. Langkahnya sesuai kunci. Tanda dikurangi diubah menjadi ditambah. Kita tulis di bawahnya 250 ditambah. Ketika sudah mengubah tanda tambah, kita mengubah tanda positif atau negatif pada angka belakang dengan kebalikannya. Negatif 120, tanda negatif ini diubah kebalikannya menjadi positif 120. Kita tuliskan 120.
Karena sekarang tandanya menjadi ditambah, positif ditambah positif, langsung saja dihitung. 250 ditambah 120 sama dengan 370. Jadi hasil dari 250 dikurangi negatif 120 sama dengan 370. Terima kasih, anak-anak bisa berlatih di rumah menggunakan soal yang sudah Bu Guru berikan di LKS anak-anak. Semoga anak-anak paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.